Dini hari, tanpa awan sejauh mata memandang, angin sepoi-sepoi hangat, dengan napas yang dalam dan mengisi paru-paru seseorang dengan udara segar. Kamp Kekaisaran Tiendo yang hampir 50 km panjangnya terbentang seperti binatang buas kuno yang berjarak 25 km dari Jialing Pass. Saat fajar, tepat setelah sarapan pagi, pasukan berkumpul dengan trompet dan drum pertempuran yang bergema di Jialing Pass. Satu demi satu formasi persegi muncul di luar kamp, masing-masing kotak besar menampung 10.000 orang. Seiring dengan perintah dari tentara pusat, 100.000 tentara Kekaisaran Tiendo perlahan berbaris maju. Itu adalah 10 pasukan kavaleri lapis baja berat yang dibawa oleh Kekaisaran Tiendo kali ini. Ini adalah pahlawan baja sejati. Mereka tidak maju dengan cepat, tetapi kekuatan besar itu membuat tanah bergetar. Mengikuti di belakang kavaleri berat adalah 4.000 Master Roh Kekaisaran Tiendo, dikawal ke medan perang oleh 12.000 tentara Tang yang kuat. Dengan penampilan, tentara Tang yang tampak seperti kavaleri ringan yang menjaga mereka, dan di medan perang biasa, itu juga akan menjadi pertempuran kavaleri ringan bersama para Master Roh, cukup untuk menunjukkan keunggulan dan kecepatan. Di belakang mereka datang 10 legiun kavaleri ringan, bergegas keluar di kedua sayap. Untuk pertempuran pertama dengan Kekaisaran Roh, di sisi Kekaisaran Tiendo sebenarnya telah mengirim semua kavaleri yang dimilikinya. Terutama mengandalkan pada kavaleri berat, mereka bisa menyerang dan mundur untuk menjaga. Di atas Jialing Pass, Bibi Dong tampak meremehkan, Kekaisaran Tiendo penakut. Semua kavaleri memang dapat dengan mudah menyerang dan mundur, tapi itu di medan perang biasa. Jangan bilang kalau mereka bisa menunjukkan keunggulan kavaleri ketika mereka berbentrokan dengan pasukan rohku. Jalankan perintah saya. 8 kavaleri berat dan legiun infanteri berat terbentuk di depan serta 7 sekte yang bergabung dengan Kekaisaran Roh. Hanya, melihat formasi mereka, sementara mereka semua legiun lapis baja yang berat, pasukan berat Kekaisaran Roh ini tidak tersusun rapi seperti kavaleri berat Kekaisaran Tiendo. 200.000 pasukan kuat Kekaisaran Tiendo berhenti ketika masih 10 km dari Jialing Pass. Di sisi Kekaisaran Roh, 8 legiun langsung diatur di depan Jialing Pass. 10.000 orang ini benar-benar membentuk barisan di depan Jialing Pass, semuanya mengenakan perlengkapan perang ringan. Pakaian mereka dihiasi dengan pola benang emas, dan pada spanduk yang melambai di belakang mereka ada 2 kata emas besar, Naga Suci. Grandmaster dan Tang San berdiri berdampingan, dan bersama-sama dengan mereka juga ada Jenderal Gelong. Jenderal Gelong melambaikan tangannya, tentara maju. Kavaleri pemanah bersiap, setelah memasuki rentang 5 km, meluncurkan tembakan. Tang San secara bersamaan juga memberikan perintah kepada tentara Tang, periksa busur panah dan mekanisme angin. Dengan dentang nyaring, tentara Tang diam-diam menurunkan panah crossbow Zuge dari punggung mereka dengan cepat memeriksa senjata, terutama kondisi panah dan mekanismenya. Setelah menyelesaikan pemeriksaan mereka segera menyiapkannya. Bendera berkibar tertiup angin. Di belakang mereka, Kaisar Sui Beng secara pribadi memerintahkan 200.000 orang untuk menjaga bagian belakang. Jarak antara kedua sisi terus menyusut. Ketika 5 km masih tersisa, pasukan kavaleri ringan di sisi Kekaisaran Tiendo bereaksi. 10 legiun kavaleri ringan berangkat bersamaan, puluhan ribu kuku menghantam tanah, langsung menuju ke Jialing Pass. Di sisi Kekaisaran Roh, 2 legiun infanteri berat yang paling dekat dengan legiun naga putih segera ditutup, menghalangi di depan legiun naga putih. Bibi Dong tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat 100.000 kavaleri ringan sedang mengisi. Apakah orang-orang Kekaisaran Tiendo ini ingin bunuh diri? Meskipun dia tidak tahu banyak tentang seni perang, dia masih tahu bahwa hanya akan ada satu hasil dari kavaleri ringan yang mengisi kavaleri berat dan infanteri berat, terutama ketika tidak ada banyak perbedaan numerik antara kedua belah pihak. Itu tidak berbeda dengan bunuh diri. Bahkan jika kavaleri ringan ini menyerang dengan busur dan anak panah, apa yang dihadapi mereka adalah kavaleri berat dan infanteri. Busur dan anak panah praktis tidak berguna. Berikan perintah. Legiun Naga Putih, lepaskan cincin roh, dan serang ini adalah konfrontasi pertama antara kedua belah pihak, moral harus diambil. Bibi Dong tahu bahwa kavaleri ringan dan pasukan infanteri itu tidak bisa banyak diandalkan. Apa yang benar-benar bisa dia andalkan hanyalah Tuan Roh bawahannya sendiri. Selama mereka bisa mengalahkan Legiun Guru Roh Kekaisaran Tiendo, pasukan gabungan itu tidak akan menjadi masalah. Cahaya cemerlang langsung bersinar di sisi Kekaisaran Roh. 10.000 guru roh bersamaan melepaskan cincin roh, mereka benar-benar pemandangan yang mempesona. Cincin roh yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip dengan warna putih, kuning, ungu dan hitam. Meskipun pasukan mereka sama-sama tidak seimbang, kehadiran menakutkan yang langsung meningkat membuat 200.000 tentara Kekaisaran Tiendo menjadi terdesak. Para prajurit itu tentu tahu apa artinya menghadapi Tuan Roh.
Hanya salah satu dari kemampuan serangan tipe besar yang dimiliki roh tingkat tinggi dari Master Roh bisa membunuh mereka sampai ratusan. Hanya Tuan Roh yang bisa menghadapi Tuan Roh. 2000 murid Tang Sekte menjaga di depan Tang San, Grandmaster dan Jenderal Gelong. Yang terjauh di depan adalah barisan depan yang dibentuk oleh barisan murid-murid Aula Pertahanan dan Aula Pengobatan, lalu 2000 Master Roh yang tersisa serta 4000 Master Roh bawahan Grandmaster semuanya menunggu dengan tenang. Setelah itu Tang San berteriak dengan keras, "Monster tua, apakah kamu berani maju ke depan denganku?" Suara Dugubo datang dari Legiun Master Roh. "Tidak ada yang aku tidak berani. Aku tidak pandai bertarung dengan Feng Houdulo sendirian, tetapi untuk pertarungan kelompok ini, siapa yang berani mengatakan mereka lebih kuat dariku? Ayo pergi." Lalu Tang San menoleh ke Grandmaster Guru, "Aku akan menyerahkan sisi ini padamu dan Jenderal Gelong. Master Roh musuh di depan memiliki pertahanan yang terlalu kuat, itu akan memengaruhi keefektifan panah crossbow Zuge. Lebih baik kita hancurkan pertahanan mereka." Jenderal Gelong ingin menolak, tetapi Tang San telah meraih seagot trident dan melompat di belakangnya. 6 monster Shrek lainnya yang tidak membutuhkan peringatan melompat pada saat bersamaan dengan Tang San, dan juga Master Aula Pengobatan Yang Wudi juga langsung keluar dari formasi Master Roh. Di Jialing Pass, Bibi Dong melihat bahwa pihak Kekaisaran Tiendo secara tak terduga hanya mengirim 8 orang. Dia pertama kali menatap kosong, tetapi setelah itu, ketika dia melihat orang yang memimpin adalah Tang San memegang trisula, dia segera berteriak, "Tidak baik, para tetua, ikuti aku." Sambil berbicara dia mengabaikan posisinya sebagai ratu. Dan tiba-tiba melompat dari Jialing Pass, sayap ungu membentang di belakangnya, dan dia meluncur langsung ke bawah. Di sisi Tang San, kemampuan akselerasi tulang kaki Kaisar Biru Perak naik hingga batas tertinggi. Dengan kecepatan Tang San, terlebih lagi dengan mereka yang jelas jauh lebih dekat dengan Legiun Naga Putih dan Legiun Gajah Berlapis Baja yang mengisi di depan. Sementara masih di langit, Tang San merentangkan seluruh tubuhnya dan lengan kanannya, dia melempar trisula Dewa Laut dengan keras seperti lembing. Targetnya yaitu gajah raksasa, Master Sekte Huyan Zhen. Huyan Zhen menghadapi gejolak besar Tang San, tetapi trisula Dewa Laut tanpa fluktuasi kekuatan roh. Dia tertawa keras dan tidak ada niat untuk mundur, sebaliknya dia tiba-tiba dengan sombongnya menerima serangan dari trisula Dewa Laut Tang San. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kuning debu dan trisula Tang San bertabrakan dengan kepala gajah raksasa Huyan Zhen. Dalam hal pertahanan, roh gajah raksasa mungkin menjadi yang kedua setelah roh pertahanan murni dari armada berlapis badak raksasa. Meskipun dia masih belum mencapai level Feng Houdulo, mayoritas Feng Houdulo tidak bisa menyamai dia dalam pertahanan murni trisula yang tampaknya tanpa jejak kekuatan roh tidak layak menjadi perhatian Huyan Zhen. "Jangan menghalangi itu." Suara Bibi Dong datang dari belakang. Tapi peringatannya masih datang agak terlambat. Bilah utama trisula Dewa Laut menusuk langsung di kepala gajah raksasa itu. Cahaya emas yang langsung meledak itu mengejutkan para murid Sekte Gajah Lapis Baja di sekitar Huyan Zhen yang langsung melihat pemimpin sekte mereka. Pertahanan gajah raksasa benar-benar menakjubkan, bahkan alat surgawi seperti trisula Dewa Laut tidak dapat menembus tubuh Huyan Zhen. Namun meski begitu, sepenuhnya setengah dari trisula telah menusuk ke bentuk avatar rohnya. Tekanan berat 108.000 jin yang menakutkan langsung merobek 4 anggota badan Huyan Zhen. Dia jatuh ke tanah dan tanpa tanda-tanda kehidupan. Dengan kekuatan roh di peringkat 89, yang akan menyerang Feng Houdulo, salah satu dari 7 master sekte besar baru di dunia roh, yang dikenal luas karena pertahanannya, Huyan Zhen langsung terbunuh oleh serangan tunggal Tang San. Tanpa menyembunyikan apapun, diterangi oleh cahaya dari trisula Dewa Laut, 5 cincin roh menakutkan hitam dan 4 merah tiba-tiba muncul di hadapan semua penguasa roh. Dampak visual dari momen ini membuat Legiun Naga Putih melihat musuh yang tak terkalahkan, dan itu memberi sisi Kekaisaran Tiendo guncangan dan semangat ekstrim. Saat ini selalu ada murid Sekte Gajah Lapis Baja yang marah di sekitar Tang San, dan beberapa Master Roh Sekte Naga Putih juga menyerangnya. Dipimpin oleh seorang Master Roh berubah menjadi naga raksasa putih, yang secara langsung menembakkan serangan energi putih ke arah Tang San. Master Roh ini mengejutkan, memiliki 9 cincin roh. Tang San tidak menggunakan kemampuan serangan kelompoknya, menghadapi begitu banyak master kekuatan serangan roh yang dikenal karena pertahanan mereka, bahkan dengan kekuatan level Feng Houdulo-nya, bahkan dengan cincin roh 100.000 tahun, serangan berskala besar yang paling baik bisa melukai tuan roh ini, dan kemungkinan bahkan tidak membahayakan mereka dengan serius. Kehadiran Bibi Dong sudah tiba, dan Tang San tahu hanya ada ruang untuk satu serangan terakhir yang tersisa. Ilusi naga biru raksasa muncul di belakang Tang San. Lengan kanannya langsung berubah sepenuhnya biru. Serangan ketua Sekte Naga Putih yang juga kemampuan roh ke-8,
Tapi di dalam petir berbentuk naga biru ini, itu tidak memiliki sedikit pun efek memblokir saat teriakan naga itu bergema. Semua murid Sekte Naga Putih berdiri tegak. Ini adalah efek dari pertemuan peringkat yang lebih tinggi dari ras yang sama. Bahkan kekuatan level Feng Houdulo ini sama-sama ditekan. Dengan ledakan petir berbentuk naga biru itu menghilang tanpa suara tepat di atas naga lapis baja putih itu hanya dalam sekejap, tubuh naga lapis baja putih itu benar-benar diwarnai biru dengan hembusan angin kencang berikutnya berubah menjadi abu biru bertebaran bahkan tulang-tulangnya tidak tertinggal. Hanya 10 napas waktu telah berlalu sejak Tang San pergi ke pertempuran, tetapi ia seketika sudah membunuh kedua Master Sekte Gajah Surgawi Huyan Zhen dan baru saja dengan tulang roh daming juga membunuh satu-satunya Feng Houdulo dari Sekte Naga Putih Tobashi. Keduanya juga merupakan komandan utama dan wakil dari Legiun Naga Suci, bahkan Tang San sendiri tidak menyangka akan membunuh musuh begitu cepat dengan serangan abis penuhnya. Tanah di bawahnya tiba-tiba bergetar. Tang San hanya merasa tubuhnya langsung dikendalikan oleh kekuatan yang tidak berwujud. Segera setelah itu duri ungu yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tanah, berusaha menembus tubuhnya. Bibidong akhirnya tiba. Trisula Dewa Laut menghantam tanah, dengan keras menghancurkan semua duri yang menonjol itu. Tang San juga langsung melompat ke udara. Rumput biru perak langsung menghilang dan Clear Sky Hammer dengan cincin roh merah dan hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Tanpa jeda apapun Clear Sky Hammer naik dan garis cahaya kuning dan hitam bercampur meledak di gelombang kejut raksasa langsung ke Bibidong, yang sekarang sudah menjelma menjadi avatar roh laba-laba di udara. Bibidong benar-benar marah sekarang. Karapas di dadanya membeku dan kedua tangan memotong secara bersamaan. Pisau ungu yang tak terhitung jumlahnya membentuk perisai aneh di depannya dengan kaku menahan serangan Tang San. Hanya saja Bibidong juga merasa dirinya tenggelam dan jatuh lurus ke tanah.